Pertama, saya mengucapkan terima kasih sudah diundang Pak Kis nggih pada siang hari ini. Kalau boleh saya cerita, awal pertama kali saya kuliah S2 ilmu lingkungan ini karena saya tertantang diri saya sendiri gitu untuk mendapatkan beasiswa gitu Pak, karena saingannya ini kan banyak gitu ya seluruh Indonesia. Kemudian saya ingin men-challenge diri saya, bisa enggak saya bisa tembus gitu. Tadi statementnya Pak Kis apa istilahnya tentang keberhasilan. Kalau menurut saya terkait dengan keberhasilan terus kita sudah menuai panen, saya kira belum ya. Karena saya selaku penyuluh merasa tidak puas, merasa masih belum berhasil, karena arti dari keberhasilan sesaat itu kan nggak ada artinya. Ya, yang dikatakan penyuluh berhasil itu seandainya yang bersangkutan sudah pensiun, nah itulah baru dikatakan berhasil, bisa melihat dari review ke belakangnya apa yang pernah kita lakukan. Untuk saat ini, karena kita penyuluhan itu merupakan kegiatan proses pemberdayaan bagi pelaku utama dan pelaku urut usaha, maka dari itu proses itu tetap berjalan. Yang dikatakan berhasil, kalau menurut saya masih belum bisa Pak Kis, karena kita istilahnya masih dalam proses. LPPNO Kabupaten Malang sebenarnya programnya tidak banyak dan tidak besar, hanya ingin membantu petani Kabupaten Malang yang membutuhkan, hanya itu saja. Adapun yang sudah dilakukan oleh LPPNO cukup banyak, antara lain pengembangan jamur tiram, pelatihan jamur tiram tingkat Provinsi Jawa Timur yang diadakan di Pondok Pesantren Al-Huda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya terima kasih kepada sahabat baik saya, Setiawan Sarjana Sains Terapan. Setiawan ini sekarang di BPP Sumber Mancing Wetan, dan 1 hari 2 hari yang lalu yang sebenarnya kita mau Zoom, tapi karena sangat sibuk barusan ini menghubungi untuk misalnya ada waktu kita Zoom, dan alhamdulillah Setiawan ini saya kenalkan sahabat saya juga Pak Lasmari, ini beliau aktivis di Kalipare. Kemudian ada Nanda yang hari ini pas juga masuk setelah diklat dasar ya, atau prajabatan. Nanti mungkin Nanda juga pengen kenalan juga sama Setiawan, juga tentang sumber mancing wetan, juga tentang, kalau tidak salah Setiawan pengen cerita tentang kopi. Nah, nanti kalau nanti Pak Mahmud gabung, Pak Mahmud ini kan nanti bagian yang closing, sekaligus kalau ada kesempatan nyanyi nanti Pak Mahmud. Jadi kita ini kan butuh imun yang bagus, makanya harus ada yang nyanyi gitu loh. Tapi kalau Setiawan mau nyanyi juga enggak apa-apa, lagunya bebas, atau lagunya yang sesuai dengan situasi sekarang Setiawan. Jadi sekarang itu orang kayak agak takut, was-was, tapi hidup harus terus jalan, Mas. Makanya yang dilakukan saat ini termasuk adalah Zoom. Nah, sekarang saya tanya pertama ke Setiawan. Ya. Selama menjadi penyuluh pertanian, tentu kan ada suka duka, ada fase-fase ya. Dulu berjuang, kemudian sekarang mungkin menikmati. Dulu menanam, bisa jadi sekarang panen. Nah, seperti itu Setiawan. Ceritakan agak singkat, kira-kira selama jadi penyuluh mungkin ada hal-hal yang bisa dikatakan satu keberhasilan Setiawan ya, termasuk yang barusan kan jadi narasumber di salah satu Zoom di Polbangtan kalau tidak salah ya. Iya. Nah, Setiawan, tell us your story. Monggo Setiawan. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada siang hari ini termasuk kegiatan Zoom. Dan salawat serta salam adalah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu ajaran agama Islam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kis sama temannya Pak siapa? Pak Lasmari. Pak Asmari dan adik apa ya? Adik penyuluh ya, Pak Nanda ya. Selamat telah melakukan diklat. Perjuangan adik masih panjang. Ya intinya kalau berbagi pengalaman, ya memang ada beberapa pengalaman yang akan saya sampaikan, baik pengalaman yang manis dan pahit. Tadi statementnya Pak Kis istilahnya tentang keberhasilan. Kalau menurut saya terkait dengan keberhasilan terus kita sudah menuai panen, saya kira belum ya. Karena saya selaku penyuluh merasa tidak puas, merasa masih belum berhasil, karena arti dari keberhasilan sesaat itu kan nggak ada artinya. Ya yang dikatakan penyuluh berhasil itu seandainya yang bersangkutan sudah pensiun, nah itulah baru dikatakan berhasil, bisa melihat dari review ke belakangnya apa yang pernah kita lakukan. Untuk saat ini karena kita penyuluhan itu merupakan kegiatan proses pemberdayaan bagi pelaku utama dan pelaku urut usaha, maka dari itu proses itu tetap berjalan. Yang dikatakan berhasil kalau menurut saya masih belum bisa Pak Kis, karena kita masih dalam proses pembinaan. Karena walaupun kita melakukan upaya apapun, proses itu tetap berjalan dan suatu saat itu akan ada dinamika, suatu saat itu akan ada fluktuasi naik turun motivasi. Begitu juga dengan produktivitasnya akan naik turun. Saya meyakini bahwa produktivitas dari pertanian itu nggak selamanya, karena kita ada faktor X, misalnya iklim, terus sarana prasarana yang lain. Sedangkan penyuluhan itu sendiri hanya sifatnya sebagai dinamisator, katalisator, dan juga sebagai motivator. Itu prinsip dalam penyuluhan. Nah, beberapa kegiatan yang pernah saya alami dan saya lakukan di Sumber Manjung Wetan ini memang komoditasnya itu cukup banyak, heterogen, baik itu tanaman pangannya, perkebunan, dan juga ada hortikultura. Untuk tanaman pangan ya ada padi dan ada jagung. Luasnya ya nggak terlalu luas, hanya 849 untuk yang padi. Untuk yang perkebunan terdiri dari kopi sekitar 3.125 hektar, cengkeh sekitar 1.500, ada juga tebu ya di atas 5.000 hektar, ada juga kelapa. Untuk hortinya didominasi oleh tanaman pisang, macam-macam pisang, baik gaji, afendis, pisang pisang mas juga ada, dan baru-baru ini pisang mulyo sebagian masuk ke wilayah Sumber Manjing yang notabene ada di Dampit. Selain itu juga yang jadi primadona kita itu buah manggis. Namun untuk manggis saat ini memang hanya sekitar 250 hektar, dan alhamdulillah untuk tahun ini sepertinya panennya tertunda dikarenakan yaitu faktor iklim dan cuaca. Yang semestinya di bulan 2 sampai bulan 4 ini kita panen, ternyata enggak panen perkara memang tidak berbuah. Nah, saya bicara dari segi perkebunan karena mayoritas di Sumber Manjung Wetan ini perkebunan terkait dengan kopi. Alhamdulillah sejauh ini Pak Kis berkat kerjasama sinergitas antara PPL, Menteri Tani maupun POPT dan juga kelompok maupun Gapoktan, kita sudah memiliki brand kopi Semawe. Insya Allah dari 24 kelompok yang notabene perkebunan kopi itu ada 12 separuhnya yang sudah punya brand. Yang biasanya mereka itu menjual dalam bentuk OC atau green bean, sekarang dia menjualnya berupa roast bean yang sudah sangrai dan juga menjual dalam bentuk bubuk. Nah, masing-masing kelompok ini memiliki brand sendiri-sendiri dalam arti merek. Dari 12 kelompok tersebut ada 5 yang sudah haki dan yang lainnya proses PRT, dan ada juga yang PRT namun belum haki. Dikarenakan karena memang
proses untuk HK sendiri agak panjang, dan PRT sendiri syaratnya kelompok tani harus punya roasting. Kalau pada saat pemeriksaan pada saat proses kemarin memang ada kelompok yang ditolak, dikatakan pada saat didatangi roastingnya tidak ada. Nah itu kendalanya di kami. Cuman ikhtiar dari PPL mencoba menyarankan untuk mengusulkan proposal agar bisa memiliki roasting. Nah, yang biasanya petani itu menjual dalam bentuk green bean, sekarang sudah pasarnya sudah lumayan lah. Pemasarannya juga ada yang offline, ada juga yang online. Alhamdulillah sekarang pemasukan petani tidak hanya dari green bean-nya saja, tetapi sudah ada produk tambahan lain. Sehingga ada nilai posisi tawar dari petani itu sendiri. Terus juga kami juga pernah melakukan kegiatan perlombaan, ya alhamdulillah kopi Sumawe sekarang tidak dilihat dari sebelah mata, ya sudah ada lah di beberapa kafe di Malang yang membeli kopi dari Sumber Manjing Wetan. Di samping itu juga selain kegiatan lomba yang kemarin sempat juara 2 dan juara 3, ya harapannya dari kelompok-kelompok tani tersebut bisa termotivasi lagi, khususnya kelompok yang belum memiliki brand kopi tersendiri. Itu dari segi kopi. Nah, untuk pemberdayaannya kami mencoba membuat terobosan, dalam arti di Sumber Manjing Wetan sendiri kan destinasi wisata cukup banyak. Nah, sejauh ini kelompok tani menginginkan ada tempat semacam etalase yang dijadikan sebagai tempat mengumpulkan produk-produk yang ada di Sumber Manjing Wetan. Nah, harapannya para penggiat destinasi wisata itu bisa melihat, bisa mampir ke etalase kita berupa ditempatkan di kafe. Alhamdulillah Sumber Manjing ini memiliki kafe Sumawe, yaitu ada di depan BBP. Itu merupakan kombinasi antara Poktan, Gapoktan, dan juga PPL. Intinya PPL juga menaruh saham. Setiap orang kemarin dibatasi 1 juta, sehingga ada modal terkumpul, kita membeli produk-produk pertanian, terus kita taruh di etalase. Cuman kendalanya dengan adanya pandemi seperti ini, sehingga ada pembatasan. Artinya kendalanya di situ. Assalamualaikum Pak Agus Prastio Hadi. Ini sahabat baik saya dan senior saya. Kalau yang sebelahnya Pak siapa Pak Pras? Pak Gozali. Pak Gozali. Pak Gozali yang Sumber Petung ya? Betul, Sumber Petung ya, betul. Dulu kita sempat komunikasi termasuk di balai desa. Tapi itu ada COVID. Kita terus bukannya tapi terakhir kemudian saya komunikasi dengan Pak Pras. Kita punya jangkauan sampai nasional dan internasional. Saya dan Nanda ini penyuluh di Kalipare dan di Arjuwilangun. Nah, kemudian tadi ada juga yang Pak Pak Bayu ya. Ini salah satu yang Pak Bayu ya. Akan menyampaikan materi tentang perbanyakan. Kita ini bertiga, juga ada Pak Mahmud nanti kita Pak Mahmud juga harus bergabung. Terus pesertanya sudah datang Pak ini Pak, yang untuk pertemuan. Sebagian dalam perjalanan ini. Ini dari Malang juga sudah datang. Ini Ketua LPPNU Kabupaten Malang, Abah Nurami. Hebat. Pak Gozali, ini kita karena mengikuti PPKM darurat. Ya. Beliaunya Abah Nurami. Dalam. Maaf, ini kita dari kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kalipare di Ngembul. Iya. Kita minta waktunya sama Pak Pras, tuan rumah, dan ini ada Pak Gozali. Terus infonya nanti ada beberapa peserta, tapi tetap dengan protokol kesehatan.
kita tertarik satu dengan ngaji tani, kan kita harus berilmu ini. Kemudian materinya adalah praktek perbanyakan enzim dari bahan kedelai. Iya, betul. Saya juga sangat ingin mengetahui itu dan bisa jadi. Kok nggak hadir sana aja? Hadir sini. Gimana Bapak? Kok nggak hadir di sana aja? Kok nggak ke sana jenengan? Mohon maaf, ini kita sebenarnya mau ke sana, cuma kita ini kan ada kerja dari kantor dan kerja dari rumah. Tapi kita sangat mengikuti dan sangat mendukung kegiatan yang saat ini dilaksanakan Bapak. Kita merasa mendukung dengan apa beliaunya. Ya. Ya, kita mendatangkan ini pakar untuk organik ini langsung dari Junrejo Batu, Pak. Ada manfaatnya bagi masyarakat Kalipari yang notabene-nya bahwa untuk pupuk ini kan ya bukan pupuk tapi limbah, kadang-kadang kan gitu. Untuk ini maka kita cari solusi bagaimana untuk pembuatan enzim, bagaimana pembuatan pupuk organik yang lain. Ini Pak Pras, monggo. Nanda mungkin ingin menyapa mulai dari Pak Pras, kemudian dari Ketua LPPNU Kabupaten Malang. Yang tadinya sudah lebih dulu bicara itu Pak Gojali itu dari Sumber Ketung. Alhamdulillah hari ini kita ketemu. Nanda mungkin menyapa Pak Pras, kemudian Pak Ketua LPPNU Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya anak orang ini kalau sama Pak Pras waktu itu sudah pernah ketemu ya Pak, waktu sama Pak Tuskan namanya Pak Pras, untuk Pak Yang itu berapa? Pak Rahman Ketua LPPNU Kabupaten Malang, saya kenal Pak, saya di Bumi Kalipari, mohon maaf waktu ke lokasi. Iya, Cinta balik Pak Ton. Nggih. Nggih, Mbak. Maju Prasetyo Kalyasri. suaranya putus, Mas Gis. Iya, Pak Pras. Untuk yang ngaji tani itu sudah dimulai sejak kapan? Terus ini katakanlah sudah yang keberapa? Apa ini nanti sistemnya akan dari katakanlah dari Kalipari kemudian nanti ke Donomulyo, kemudian nanti katakanlah terus muter sampai di 33 kecamatan mana, kemudian topiknya, kemudian mensiasati sekarang PPKM darurat. Ini Pak Pras mohon kita diberi informasi dan keterangan termasuk yang saat ini mau dilakukan di Panggang Lele Desa Jowilangun ini nanti inti kegiatannya apa Pak Pras? Moga Pak Pras. Oke, matur nuwun Mas Gis. Ya, ini ngaji tani, ini yang kedua. Yang kemarin di Sumber Maron itu insya Allah program dari kita Tani Tanu bersama LPP Kecamatan Kalipare dan LPP Kabupaten itu punya gagasan kemarin direncanakan 1 bulan sekali untuk ngaji tani. Ini yang kedua, kemarin materi untuk organik sudah disampaikan. Terus ini yang kedua, ini praktek pengembangan enzim. Jadi enzim-enzimnya apa yang sudah kita buat, misalkan F1 kita perbanyak. Bagaimana caranya? Berarti ya nanti para petani tidak pernah beli mahal-mahal produk-produk yang ada di luar, produk luar atau produk pabrik. Kita hanya beli sekali sudah bisa dikembangkan. Itu tujuan kami. Sebetulnya ya ngesakne pabrike jane sebenarnya. Pabrike kalah mengko. Cuma petani ini ya nyaman. Untuk produk lebih murah. Itu aja tujuannya, Mas. Mungkin untuk ngaji tani ini
tidak fokus ke tempat atau di rumah saya saja atau kemana, kita juga keliling mungkin muter bisa 1 kecamatan Kalipari. Itu Mas Kis. Untuk judulnya itu disepakati nanti setelah ini kita sepakati judulnya apa untuk bulan depan. Hanya itu Mas Kis mungkin yang bisa sampaikan. Monggo. Pak Gowor betul mriki. Gus. Boten anu terus. Yang sehubungan dengan topiknya ini kan perbanyakan enzim dengan bahan kedelai, dan ini bagian dari organik ya, gerakan organik ya. Kita punya organik banyak dengan media kedelai. Kemudian info awal tadi narasumbernya juga dari IPB. Nah, Nanda ini dari IPB, Pak Pras. Iya Pak Kis. Anda ingin menanyakan juga tentang yang sehubungan dengan perbanyakan enzim dengan bahan kedelai lah. Ini apakah nanti juga akan bisa jadi materi yang di tempat lain ya, di kelompok tani di Arjo Wilangun. Nah, Nanda ini juga di Arjo Wilangun dan di Kalipari umumnya. Ini Nanda mungkin mau menanyakan nih Pak Pras. Ya, tapi gini Mas Kis, kalau kita itu misalkan diajak oleh kelompok tani lain, misalkan kelompok tani yang ada di Arjo Wilangun atau di Kalipari, semuanya baik di desa-desa yang lain, kita siap. Jadi tidak usah mendatangkan pembicara atau dari jauh. Kelompok kami siap untuk hadir. Kalau memang mengadakan acara seperti ini. Kalau untuk yang hari ini itu presentasinya itu proses pembuatan secara langsung, ada prakteknya, maksudnya ada bahan-bahan. Iya, praktek langsung bisa juga. Praktek langsung nanti. Oh, ya. Nah, ini nunggu rekan-rekan, mungkin kalau rekan-rekan hadir kita langsung praktek. Mungkin bahannya sudah ada. Kalau misalnya bisa dicoba di kelompok lain, nanti mungkin saya bisa koordinasi sama Bapak, mungkin koordinasi gimana baiknya kalau misalnya ada penyuluhan di kelompok lain, Pak. Siap. Yang penting bahannya disediakan, kita siap. Nanti kita bahas masalah organik apa, misalkan kita produk NASA, misalkan pupuk organik cair, misalkan produk NASA yang kita belikan produk NASA, tapi itu untuk dikembangkan. Yang mestinya tadi hanya setengah liter atau setengah liter itu dikembangkan jadi 100 liter. Pemakaiannya nanti sama, penyemprotannya sama, dengan sekian mili kita 1 tangki sama. Oke, Pak Pras, saya ingin diskusi dengan Pak Ketua LPPNU Kabupaten Malang, Pak Rohman. Ya. Saya Kuswanto, ini saya penyuluh di CPP Kalipari dengan Nanda, juga ada Pak Mahmud. Kita berlima, Bapak. Kita terbatas, tapi yang ada di Kalipari ini cukup luas. Jadi dan sekarang lagi PPKM darurat, nah, kita ambil kebijakan untuk kerja dari kantor. Nah, makanya kita menggunakan fasilitas Zoom ini untuk komunikasi dengan Pak Pras, juga dengan Pak Rohman dan teman-teman yang sekarang ada di Panggung Lili. Ya. Kita ingin tahu apa yang saat selama ini sudah dilakukan oleh LPPNU Kabupaten Malang. Ya, LPPNU Kabupaten Malang. Nah, jadi ada inovasi yang sudah ditemukan atau mungkin kegiatan atau program yang bersentuhan langsung dengan baik petani ataupun peternak, begitu juga dengan yang anak-anak muda, Bapak. Gimana, Bapak? Ya, oke. Hitung dinongan, Pak Ipul. Ya. Itu
LPPNO Kabupaten Malang sebenarnya programnya tidak banyak dan tidak besar, hanya ingin membantu petani Kabupaten Malang yang membutuhkan, hanya itu saja. Adapun yang sudah dilakukan oleh LPPNO cukup banyak, antara lain pengembangan jamur tiram, pelatihan jamur tiram tingkat Provinsi Jawa Timur yang diadakan di Pondok Pesantren Al-Huda Wajah. Kemudian penyuluhan itu banyak dilakukan di Pagelaran, Panjen, dan lain-lain, Wonosari, dan lain-lain. Dan masih banyak sebenarnya. Hanya saja LPPNO ini dengan tujuan ingin meringankan petani, beberapa hal yang dikerjakan itu kadang-kadang sifatnya temporer, ya, seperti ngaji tani di Kalibari ini, ya. Ini sifatnya temporer dan masih banyak, termasuk upaya kerjasama dengan muslimat tingkat Jawa Timur di Tumpang tentang resi gudang. Kemudian upaya lain mengupayakan 9 komoditas ekspor yang sudah dirintis oleh SPPNO ke Malaysia dan sekarang tinggal menunggu hasilnya saja. Dan masih banyak. Oke. Kita juga komunikasi dengan Kepala Jenengan, Kepala Dinas Pertanian, Bapak Budiar, ini selalu, dan bahkan sowan ke Bupati Jenengan, Bapak Master Sanusi, itu sudah 3 kali insya Allah bersama Pak Budiar. Sehingga di setiap kecamatan sudah kenal, bahkan dulu walaupun batal pernah membantu mendatangkan Menteri Pertanian ke Malang yang batal dulu. Yang batal, LPP juga berperan untuk membantu kehadiran beliau, tapi hasilnya batal, gitu ya. Jadi ke Singosari yang semula dicanangkan di Pakisaji dipindah ke Singosari, dan Bapak Menteri berkenan tidak ada waktu yang mendesak untuk hadir di Blitar pada waktu itu dan tidak bisa hadir di Malang. Nah, itu yang dilakukan sekilas, sebagian yang dilakukan oleh LPPNO Kabupaten Malang. Sedang work from office, Bu Tia? Halo? Iya Pak, lagi WFO ini. Sehat, G? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya terima kasih dan mohon maaf, ini tadi molor setengah jam Bu Tia ya. Jadi ternyata saya harus mengatur jadwal paling tidak jam 1 siang. Jadi Jumatan itu waktunya press dengan setengah 1. Terus tadi kita barusan dengan Abah sedikit yang dibicarakan. Nah, saya tertarik dengan kita ini kan ngobrol prestasi. Ya, prestasi. Nah, saya harus belajar banyak sama penjenengan. Nah, tentu keberhasilan itu kan tidak semudah kita membalik telapak tangan. Nah, saya agak kaget kira-kira sebulan yang lalu Magister Lingkungan
Universitas Brawijaya, terus 1,5 tahun. Nah, ini berarti sangat bagus. Dan indeks prestasi kumulatifnya 4, berarti A semua. Nah, ini kita pengen tahu, ternyata ada yang berprestasi di tengah situasi yang tentu banyak orang kan kepikiran, Bu Tia ya. Ini mau keluar rumah kepikiran, mau kerja kepikiran, lingkungan di tempat kerja itu sehat apa enggak gitu. Tapi alhamdulillah, prestasi ini kan harus ditularkan. Formulanya apa? Kemudian doanya apa? Nah, kemudian siapa tahu nanti saya bisa mengikuti magister juga gitu loh. Bu Tia asli Aremanita ya? Iya. Aremanita. Ya, luar biasa ini. Jadi Aremanita yang berprestasi. Saya mikirnya gini, Bu Tia, bagaimana membagi waktu? Karena yang harus diperhatikan itu kan bukan cuma studinya ya, ada keluarga. Nah, dengan tentu punya putra atau putri, kemudian suami, kemudian keluarga besar, kemudian lingkungan. Nah, ini kan juga butuh perhatian juga. Nah, saya mikirnya apa untuk lulus magister itu mudah? Kan saya kira enggak juga. Nah, Bu Tia, monggo kita mendengar cerita. Dulu kalau setahu saya dulu di Poncokusumo ya, BPP Poncokusumo ya. Iya, di BPP. Itu sejak 2000 berapa itu? Itu saya pertama di BPP Poncokusumo itu dari 2015 sampai 2019 nggih. Ya, terus saya juga ini pengen tahu juga apakah lingkungan itu kenapa yang diambil, apakah mungkin ini menjadi perhatian besarnya panjenengan, karena kalau lingkungan ini kan sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari ya. Pangan yang sehat itu kan juga dipengaruhi oleh lingkungan ya. Kalau tidak salah kan pendekatan kita, kalau saya ngobrol terakhir dengan Ibu Tia itu kan komoditas hortikultura itu kan agak berbeda dengan komoditas katakanlah pangan dan perkebunan ya, dari sisi penggunaan aneka pestisidanya misalnya. Nah, apakah itu juga yang mempengaruhi penjenengan mengambil magister lingkungan? Apa mungkin penjenengan punya perhatian juga bahwa lingkungan ini harus makin kita perbaiki ya, entah itu polusi, entah itu nanti sampah, entah itu nanti apa istilahnya di sungai gitu loh, sungai yang bersih dan sebagainya. Kita pengen dengar cerita dari Bu Tia ini. Monggo Bu Tia. Iya. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang Pak Kis nggih pada siang hari ini. Kalau boleh saya cerita, awal pertama kali saya kuliah S2 ilmu lingkungan ini karena saya tertantang diri saya sendiri gitu untuk mendapatkan beasiswa gitu Pak, karena saingannya ini kan banyak gitu ya seluruh Indonesia. Kemudian saya ingin men-challenge diri saya, bisa enggak saya bisa tembus gitu. Yang pertama, kemudian memang saya ingin lanjut S2 tapi dengan biaya pemerintah gitu, maksudnya beasiswa. Jadi saya beasiswa ya, Ibu Tia beasiswa ya? Iya, beasiswa. Iya, saya ikut beasiswa Bappenas kemarin itu, dan kebetulan yang ditawarkan di Bappenas itu ada 3 prodi yang di Brawijaya. Kebetulan karena pertimbangannya ini saya sudah berkeluarga, keluarga di Malang semua, jadi saya hanya memilih 1 prodi aja gitu Pak yang di Brawijaya, jadi saya tidak sampai meninggalkan keluarga gitu, yang pertama. Dan kebetulan yang match, yang apa maksudnya yang cocok dengan
pertanian itu adalah S2 pengelolaan sumber daya lingkungan dan pembangunan. Kemudian saya cobalah itu. Alhamdulillah lolos gitu Pak, alhamdulillahnya pada tahun 2019 itu. Dan kemudian kalau saya boleh cerita dengan pencapaian saya sampai lulus tepat waktu itu semua support yang luar biasa dari keluarga, itu yang pertama. Karena anak-anak, suami, kemudian orang tua itu sangat mensupport, jadinya saya bisa membagi waktu antara bagaimana kuliah, kemudian mengerjakan tugas, mendampingi anak-anak, kemudian dengan mengurus keluarga, itu saja. Dan tapi tantangannya itu saat pandemi itu Pak. Pandemi mulai itu kebetulan sedang menyusun proposal tesis, jadinya dari awal rencana yang akan dilakukan offline itu kegiatan yang pengambilan kuesioner dan sebagainya itu akhirnya terhenti itu, jadi harus cari second opinion ya, jadi harus gimana penelitian ini harus jalan dan bisa lulus tepat waktu dengan keadaan waktu itu awal pandemi itu, di mana kan sedang ada pembatasan itu akhirnya alhamdulillah teman-teman, kebetulan saya mengambil tema tesis itu ada di Pucon dan Ngantang, teman-teman BPP Pucon Ngantang itu sangat kooperatif, saya sangat berterima kasih. Jadi saya bisa mengatakan kalau capaian saya ini bukan hanya karena saya gitu Pak. Ini semua karena support yang luar biasa dari teman-teman, keluarga, itu yang pertama.